Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPPS yang murni yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali kita boleh kembali bertemu di ibadah online pada hari ini. Mari saat ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Bapa, kami boleh kembali bertemu di ibadah online saat ini Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin dari ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang boleh pimpin, Engkau boleh hadir Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan kita, nama Yesus di atas segalanya. Kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau bangkit, serukan nama Tuhan kita, nama Yesus di atas segalanya. Dialah menara kekuatan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara kekuatan kita. Dialah di atas segalanya. Biarlah kita boleh bermazmur, memuji nama Tuhan kita. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus,
Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Tuhanlah kekuatan dan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku, Kaulah harapanku. Mari kita naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi di GPPS Kampung Duri. Senang sekali bisa ketemu walau masih dalam bentuk online. Kita percaya Tuhan hadir di dalam kesempatan dimanapun, kondisi apapun. Sebab Tuhan sangat-sangat baik sama kita. Hari ini saya diberi tema tentang melayani sesuai dengan karunia. Wow, ini luar biasa sekali. Bahwa Tuhan memang mau jadikan kita seseorang yang mau untuk melayani. Dan itu yang sudah Yesus kerjakan dan lakukan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau yang sudah memberi contoh untuk menjadi pelayan. Karena Engkau datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Kalau hari ini Tuhan kami ada, kami menjadi bagian dalam kerajaan-Mu
menjadi bagian orang yang ditebus untuk menjadi serupa dengan gambaran Engkau Kristus. Kami boleh melayani sesuai dengan talenta, dengan kasih karunia, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dalam kitab Matius 20 ayat 26 sampai 28, Bapak Ibu nanti bisa membacanya bersama-sama. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Tidaklah demikian di antara kamu, itu para murid-muridnya yang waktu itu sedang membicarakan siapa yang harus duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita hari ini, semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan, dan hal itu menjadi sesuatu yang sepertinya melekat dalam hidup kita, bahwa kita mau tidak mau, Bapak Ibu, kita harus melayani. Yesus sampaikan pada murid-muridnya pada waktu itu yang datang orang tuanya, ibunya dari Yakobus, kata bahwa boleh nggak kedua anak mereka duduk di sebelah kanan dan kirinya. Yesus cuma tanya, kamu mesti minum sesuatu yang aku berikan kepada kamu, di mana kamu harus meminum, dan ya kamu akan meminumnya. Tetapi urusan di sebelah kanan dan kiri itu hanya Bapa yang menyediakan untuk orang-orang yang Dia sudah tentukannya. Tetapi bagi kita hari ini, bagi mereka, bagi kita, bagi murid-muridnya pada waktu itu, barang siapa ingin menjadi besar, ingin menjadi terkemuka, hendaklah dia melayani. Kata melayani di dalam Alkitab itu ada beberapa pengertian. Ada yang bisa diakonia, yang melayani perjamuan. Ada juga doulos, yang melayani karena dia adalah sebagai seorang budak, seorang hamba. Saya senang dengan kata doulos, bahwa kita sejak kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi hamba, menjadi pelayan Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan yang melayani seumur hidup kita. Jadi konsep melayani yang pertama adalah itu konsep yang melekat seumur hidup kepada kita. Sejak kita diselamatkan, sejak kita menjadi milik Kristus, sejak saat itu hidup kita sepenuhnya adalah milik Kristus dan melayani Kristus. Dan bagaimana kita bisa melayani Kristus? Tentunya harus melayani sesama kita. Sejak kita dilahirkan, dalam hidup kita sudah diberikan talenta, karunia, ya, kemampuan dasar dalam hidup kita. Dan Tuhan mau ketika kita melayani, kita pikir melayani pekerjaan Tuhan, ya hanya terbatas di gereja. Sebetulnya tidak. Di segala bidang kehidupan kita melayani. Di mana-mana di Tuhan tempatkan kita berada. Ada memang seperti Tante Alun, Pak Entian melayani sebagai pekerja, pelayan firman sepenuh waktu. Tapi kita yang ditempatkan Tuhan dalam pelayanan, di dalam dunia, di dalam pekerjaan, dalam perdagangan, dalam perusahaan, dalam sekolah, dan semua bidang, kita sama juga tetap melayani. Tentunya ketika kita konsep melayani, kita harus melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melayani di gereja dan melayani dalam pekerjaan usaha kita, keluarga kita, tugas tanggung jawab kita, harusnya sama-sama seperti kita melayani untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita melihat bagaimana kita bisa melayani sesuai dengan karunia atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan kita mesti mengembangkannya supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Supaya semua orang yang berjumpa dengan kita, kan
kalau orang berjumpa dengan kita tidak hanya di gedung gereja, justru mungkin ada di luar, di pertemuan kita, di keluarga, di masyarakat, di tempat-tempat kita punya usaha atau apapun yang semua orang bisa berjumpa dengan kita. Dan ketika mereka berjumpa dengan kita, mereka bisa merasakan, wah, saya ketemu orang yang melayani Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi melayani Tuhan dalam segala bidang kehidupannya. Dan mereka bisa diberkati. Dan suatu saat, satu waktu, kita akan menerima upahnya ketika mereka bisa percaya kepada Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan, karunia di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita melihat di dalam kitab Roma 12 ketika Rasul Paulus yang ahli ya dalam karunia-karunia rohani, ada kita kalau sebut karunia kan kita cuma nubuatan, mujizat dan segala macam. Tapi sesungguhnya ada karunia yang sejak lahir sudah melekat di dalam kehidupan kita. Mari kita baca dalam kitab Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi Alkitab mencatat ada karunia yang berlain-lainan, dan itu kalau orang bilang itu seperti bawaan orang. Jadi begitu kita lahir itu sudah ada orang yang suka ini, wah ini bisa jadi hujan, bisa. Nah itu tersebut kita karunia bernubuat. Tetapi karena kita dalam konteks rohani, kita bilang hendaklah orang yang bernubuat melakukannya dengan iman, ya, melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Jadi bukan asal-asalan aja, tapi dia mendengar karena memang dia mesti dengar sesuatu dari Tuhan. Nah, mari kita lihat coba ada 7 karunia yang ada di dalam kitab Roma. Selain yang di kisah di Korintus ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus, juga ada buah roh dan ada talenta, ada kemampuan yang lain. Nah, mari kita melihat 7 bagian ini. Siapa tahu di antara Bapak Ibu ada gitu ya, kita semua pasti ada, pasti memilikinya, dan memang memilikinya masing-masing, setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Dimulai dari karunia yang pertama adalah ketika kita karunia motivasi, yaitu adalah karunia bernubuat, melihat, mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu itu dari secara sudut pandang rohani dengan sebelum orang lainnya dia sudah melihatnya. Tokoh-tokoh yang seperti ini tuh di Alkitab tuh seperti Yohanes Pembaptis. Lihat anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia, gitu ya. Itu Yohanes Pembaptis. Kalau Nabi Yohanes juga sama. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menanti-nantikan, dia bisa ceritakan. Kemudian ada juga di Kisah Para Rasul namanya Ananias. Dia bilang ini ya kalau nanti saya ikat pinggangnya, saya taruh ke dia akan mengalami penderitaan. Itu Ananias bernubuat tentang seorang yang namanya Paulus. Karunia yang berikutnya adalah karunia melayani. Ya, sibuk melayani. Nah, kalau kita selalu melayani, wah itu si Maria sama Marta, ya, yang Marianya duduk bersama Tuhan, Martanya sibuk melayani, bantu-bantu. Nah, kalau di Alkitab ada juga yang namanya Stefanus. Ketika dia menjadi diaken, dipilih, kemudian dia melayani beberapa kalangan orang-orang yang memang tidak tersentuh oleh pelayanan para pemimpin pada waktu itu, rasul-rasul. Kemudian juga ada Filipus, ya, ketika dia ketemu di tengah jalan, ketemu dengan orang-orang sida-sida, dan dia bisa menerangkan.
Jadi baik dia menubuat atau melayani, dia mampu secara firman Tuhan. Karena semua datangnya dari Tuhan. Karunia yang ketiga adalah karunia yang mengajar. Jadi kalau dia mengajar itu dia bisa mengajar, menyelidiki dengan tepat. Kalau misalnya ini tentang melayani itu sesuai dengan karunianya, dia akan cari melayani itu dari bahasa Yunani ada apa aja, bisa buntut, bisa jelas. Kalau saya contohkan salah satu aja melayani seperti dahulu seorang hamba. Tapi kalau seorang pengajar dia akan terangkan dengan detail dan mungkin butuh waktu yang lama untuk dia menjelaskan kepada kita. Tetapi itu sangat-sangat jelas, sangat-sangat gamblang. Nah, itu siapa di situ? Apolos. Ketika Rasul Paulus ketemu Apolos, wah dia bisa ngajari. Dan ada Timotius. Kenapa? Karena Timotius diwariskan oleh Paulus untuk dia bisa meneruskan pelayanannya. Karunia yang keempat adalah karunia menasehati. Ya, aku memberikan keterampilan ini untuk berbicara, membangun iman, mendorong, menghibur, dan dia bisa membuat orang itu kalau dinasehati bisa iya, dan mungkin biasa-biasa aja sambil ngomong sambil lalu, tapi apa yang disampaikannya itu bisa menguatkan iman orang itu. Di Alkitab siapa? Itu namanya pelayanannya Barnabas, sambil disebut anak penghiburan. Ya, ada Silas, ada Titus. Kalau di kitab Perjanjian Lama, seorang yang menasihati itu namanya Harun. Nah, Tuhan taruh pelayanan-pelayanan itu dalam setiap kehidupan kita. Karunia yang kelima adalah karunia yang memberi, yang membagi-bagikan. Wah, pasti banyak ya kalau di jemaat ya yang suka kasih makanan, berikan ini, berikan itu. Di Alkitab itu Abraham. Kemanapun dia pergi, dia menjadi berkat, gitu ya, memberkati banyak orang. Dan kita juga ada yang Dorcas yang sampai ketika dia mati, orang-orang di sana pada nangis. Bahkan semua baju yang pernah dibuatnya dipajang sampai akhirnya Petrus mendoakan dan Dorcas mengalami kebangkitan. Nah, yang keenam adalah karunia yang memimpin. Kalau di tempat ini ada biasanya gembala memimpin, ya, memikul tanggung jawab untuk bisa menolong, bisa mengatur. Dan kalau dia memimpin, wow, keren banget. Dia tetap siapa? Yang 7 tahun lagi berlimpah-limpah, 7 tahun kesusahan, kemudian dia bikin lumbung dan buat gandum, namanya Yusuf. Nehemia yang membangun tembok, ya, Daud juga. Nah, itu lihat di antara kehidupan kita. Dan yang terakhir, karunia belas kasihan. Dia memiliki untuk lebih banyak hatinya daripada pikirannya. Penghiburannya tidak dari pikiran, tapi dari hatinya. Itu tentang orang Samaria yang baik hati. Orang yang dimusuhin, dibenci, tapi ketika dia lihat ada kesusahan, ada kesulitan, dia nggak pikir itu. Dia pikir, wah ini jangan, ini kan musuh. Ngapain musuh saya ini? Yesus kasih perumpamaan itu supaya kita nyata jelas bahwa kalau Kristus ada dalam hidup kita, ada Tuhan ada dalam hidup kita, kita bisa memiliki belas kasihan. Demikian juga seluruh karunia ini, yang 7 karunia motivasi ini, kalau dipakai di dalam tubuh Kristus, bisa membangun tubuh Kristus. Bisa dipakai Tuhan untuk menjadi apa? Supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Jangan pikir kalau pelayanan sosial dilakukan itu cuma bagi-bagi, bukan, tidak. Tetapi ketika kita melayani kepada mereka yang membutuhkan, mungkin makan siang, tetapi itu menjadi kesempatan untuk kita bisa menjangkau hatinya. Saya ingat ketika nama saya menjadi selamat tahun 96 sampai tahun 2000. Ketika saya ketemu dengan orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang anak jalanan, sehingga saya mesti mengubah nama Yanes menjadi selamat. Dan itu menjadi terkenal jadi dalam hidup saya, dan itu cocok. Ketika saya masuk ke sana, saya tidak mengkristenkan mereka, tapi mereka melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Tentunya ketika saya kembali ke gereja di tahun 2001 di Yayasan Harapan Bangsa, saya dipercaya untuk mengelola panti asuhan, dipercaya mengelola untuk wanita hamil di luar nikah. Itu menjadi tugas kepercayaan kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi bagian yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu semua pasti memilikinya. Dan Tuhan akan bilang satu saat ketika kita menemukan itu, mengembangkan itu, dan menjadi berkat untuk orang lain, Tuhan berkata, sabarlah hamba yang sudah mengembangkannya.
Jadi mungkin talenta kita cuma satu, cuma bisa memberi atau kita menghibur atau tidak apa. Saya nggak bisa memimpin, saya nggak mengandung buah, tapi saya kuatnya mampunya di dalam melayani. Oh, bantu dan dalam memberi itu menjadi bagian kekuatan saya. Dan yang terakhir ini ketika saya sudah selesai pensiun di Yayasan Harapan Bangsa Penerus Bangsa, saya tetap punya grup namanya Selamat Sang Musafir. Dan minggu lalu kita baru ngumpulin beras, nggak banyak, tapi dari mereka saya ayo coba kita bantu buat teman-teman kita yang masih belum kerja, kita kasih beras sebulan ini 10 kilo beras, 1-2 liter minyak goreng, Indomie 10, terus gula pasir 1 kilo. Itu menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan dan bisa dicontoh. Dan saya percaya teman-teman kita, Bapak Ibu semua di tempat ini, di jemaat ini, Bapak Ibu juga bisa melakukannya dengan sukacita. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Memang harus ada tesnya. Tapi yang paling mudah, paling gampang adalah ketika Bapak Ibu melakukan mengerjakan bagian-bagian itu, Bapak Ibu melakukannya itu dengan sukacita. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu mengetahui karunia apa yang ada di dalam hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa melayani dengan sesuai dengan. Nah, bagi kita bagaimana bisa mengetahui kalau saya itu ada di dalam karunia yang memimpin, bernubuat, melayani, menasihati, berbelas kasihan, atau memberi, atau karunia apa yang saya itu miliki. Mari kita coba lihat bagaimana caranya kita ini. Kita pertama berdoa, itu pasti mesti berdoa. Tuhan, bimbing saya untuk saya bisa mengetahui dan mengerti karunia yang 7 itu apa dalam hidup saya. Misalnya kemudian kita pelajari dari Alkitab, nanti Pak Entian juga akan membimbing kita kira-kira contoh-contoh dari yang tadi saya sebutkan. Saya lebih cocok kayak Yusuf, atau kayak si Dorcas, atau kayak Rasul Paulus, atau kayak siapa lagi yang ada di Alkitab. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa mereka memiliki dari ke-7 karunia itu ada dalam hidup mereka. Yang kedua, kita mempelajari, ya, setelah berdoa menyerahkan diri untuk Tuhan pakai hidup kita pelajari dari Alkitab, dari tokoh-tokoh itu. Itu kan kalau kita baca Alkitab itu, tokoh-tokoh itu, kita akan, wah, saya cocok banget nih, ya, kalau sama yang sekarunia Petrus, kenapa? Mau menggebu-gebu gitu ya, langsung spontan kayak gitu. Nah, itu masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain. Dan itu nggak bisa ditawar, nggak bisa artinya nggak tertukar di antara kita, karena itu memang dari Tuhan yang Tuhan berikan. Tinggal kita bagaimana supaya kita itu menjadi dewasa di dalam karunia itu. Nah, yang ketiga, menyelidiki sendiri sehubungan dengan keinginan, kesenangan, kemampuan kita, pekerjaan apa yang kita senangi, pelayanan apa yang kita kerjakan dengan baik, dan merupakan jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan itu. Misalnya gini, kalau nggak ada Bapak ini, wah kayaknya nggak rame. Nah, kita tahu tuh kayak gitu. Wah, kalau mimpin, ngatur-ngatur, naik mobil berangkat ke sana ke sini, acara ke sana, itu kerjaannya Pak itu. Kita bisa mengetahui. Nah, itu confirm, ya. Dan yang terakhir, kita coba aja terjun dalam semua pelayanan itu sampai kita akhirnya menemukan bagian mana yang paling pas banget dengan kita. Jadi setiap kali saya melakukan pekerjaan itu sukacita banget, enjoy banget. Oleh sebab itu ketika saya melayani sekolah minggu dari tahun 84 sampai akhirnya saya ditugaskan untuk melayani anak jalanan, saya berinisiatif sama di panti asuhan. Jadi saya udah tahu memang udah bidangnya saya, memang bidangnya anak-anak, Dan ketika saya lebih dalam anak mana? Anak yang membutuhkan kasih sayang, anak yang membutuhkan pertolongan karena nggak mendapatkan orang tua. Nah, itu menjadi bagian dalam hidup saya. Dan ketika saya melakukan itu, saya senang banget. Dan yang satu lagi adalah ketika saya punya karunia untuk memberi. Orang pikir saya ini orang kaya, saya bilang ya saya diperkaya sama Tuhan. Dan ketika saya melakukan itu, orang-orang lain membantu. Ketika teman-teman yang para office boy, supir, driver, teknisi membantu ini, saya melihat bahwa di antara mereka, dan ini teman-teman ini semua tidak semuanya Kristen, ya, karena ada teman-teman yang Muslim juga sebagian.
mereka melakukannya dengan sukacita. Dan itu menjadi satu contoh bagaimana Kristus dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya percaya di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah umat Tuhan, di GPPS Kampung Duri, Tuhan akan menemukan orang-orang yang memiliki karunia yang luar biasa. Dan itu berbunga, itu bisa menjadi Allah Tuhan dalam segala situasi apa. Terlebih dalam situasi sekarang, orang-orang yang sedang membutuhkan kasih pertolongan Tuhan. Kemarin saya pergi ke salah satu jemaat yang di GPPS dan saya punya kesempatan untuk berkunjung. Beberapa menit saya bisa ketemu dan saya bilang saya akan janji untuk tiap hari kirim salam lewat firman, lewat anak-anak memberikan penghiburan. Dan ini sudah saya lakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang Jumat kemarin saya pulang kemalaman, saya belum melakukannya. Tapi saya percaya bahwa setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita itu bisa dipakai untuk kita bisa melayani. Sekali lagi, kenapa kita mesti melayani? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah melayani kita. Dan bahkan Dia mau rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu punya karunia yang berbeda dan berlain-lain. Nggak masalah. Kembangkan itu, berdoa, minta lakukan pekerjaan itu, dan kita terus lihat di Alkitab tokoh-tokoh mana yang kalau saya dengan cerita ini, tentang Daud yang memuji Tuhan, itu juga kita bisa tahu bahwa disitulah kita punya karunia. Nah, saya ada pernah dengar satu cerita tentang kita bagaimana melihat bahwa 7 karunia motivasi ini bekerja. Ya, ini sih cerita mungkin cerita orang yang bikin cerita, tapi cerita ini sangat-sangat saya ingat ya. Ceritanya adalah 7 orang, 7 sahabat lah gitu ya. 7 sahabat mau pergi makan, kita makan yuk, makan di mana? Makan di, jangan. Kita makan di restoran yang kalau bawa piring banyak itu loh, ditumpuk. Nanti kita tinggal duduk, nanti tinggal kita makan. Dan udah siap saja. Itu restoran Padang. Ya saya nggak sebut satu nama restorannya, nanti dikiranya saya promosi restoran itu. Ya jadi ketika mereka duduk, minum apa? Misalnya, minum teh tawar anget, teh tawar anget semua itu sudah disiapkan gratis. Mau jus apa segala macam. Oke, mereka duduk. Ketika mereka duduk ngobrol, pelayannya mempersiapkan. Dan mereka tinggal ngambil piring-piring yang sudah ada isinya telur balado, rendang, ayam bakar, ayam pop semua. Dan kemudian ada satu orang yang sedang numpuk di tangannya piring-piring itu. Ketika dia lagi jalan, memang agak jauh karena tempatnya besar, dia agak. Terus tiba-tiba dari salah satu 7 teman ini bilang, waduh, itu kayaknya gua lihatin itu bisa jatuh tuh. Enak aja lu nyumpain orang. Enggak. Kayaknya dia bisa jatuh tuh. Coba tuh. Kayak rada miring gitu. Akhirnya orang itu sambil berjalan tuh dia tetap ngomongin, bisa jatuh nih. Bener Bapak Ibu. Tiba-tiba di pertengahan, kubrak sebelum sampai ke meja mereka, dia kepleset dan dia jatuh. Piringnya berantakan semua. Kemudian yang ada satu dari teman itu bantuin dengan sigap, dengan apa disuruh, dia langsung bantu. Ketika lihat bantuan itu, sekarang bantu, Mas, kamu ngapain aja makan nonton, teman kamu lagi susah aja kan? Ayo bantu. Dia panggil pelayan yang lainnya untuk bantu. Karena kan kaget suasananya. Tiba-tiba berantakan itu. Bantu. Dia ngatur. Ini, kamu ambil panggil ini apa segala macam. Nah, kemudian si orang itunya, si anak yang bawa pelayan itu yang bawa makanan itu dia, gimana gitu dia pikir. Gimana saya bisa bagaimana harus menangguhnya. Terus datang yang bilang, kamu capek kali sampai kamu terpeleset, mestinya kamu lain kali kalau itu hati-hati. Dia dinasehati. Terus datang lagi yang lainnya bilang, udah Mas, nggak usah takut ya, yang pernah kejadian itu nggak cuma kamu, saya juga pernah kesalahan hal yang lebih berat lagi. Terus yang satu lagi bilang nih, enggak, kalau gua analisa, kenapa dia bisa jatuh? Karena pada waktu dia ngangkat, dia nggak seimbang.
Makanya dia jatuh, dia mesti pakai gini, gaya gini, main gini. Wah, itu udah pakai teori apa segala macam. Jadi masing-masing orang semua sampaikan. Sampai semua akhirnya beres, si pelayan itu masih tetap berdiri di sana. Mukanya sedih dan segala macam. Dan ketika semua temannya menghibur semua, terus satu orang datang, tak kasih. Itu kalau kayak gitu, itu siapa? Yang tanggung jawab siapa? Dari sini peraturannya kalau dia memecahkan dia mesti bayar. Waduh. Dan dia juga baru pertama kali kerja. Terus kata yang bagian ini, oke, saya akan bayar semuanya. Itu bagiannya. Nah, jadi akhirnya Bapak Ibu, ketika ada kesusahan, ada kesulitan, ada persoalan, 7 karunia ini bisa menolong. Ya, yang lain ada yang mimpin, ada yang melayani, ada yang bantu, ada yang menasehati, ada yang menghibur. Ada juga yang penting, ada orang yang membayar. Dan itu semua ada di dalam tubuh Kristus. Dan saya percaya semua itu ada di tengah-tengah kita. Cuma bagian kita adalah berdoa, menyerahkan diri, mempelajari, dan melakukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, kalau itu terjadi, maka jemaat Tuhan di GPPS Kampung Duri akan terus bertumbuh, akan menjadi jemaat yang dicintai Tuhan dan melakukan segala kehendak. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kami, dalam hidup umatmu, jemaatmu, pemimpin tempat ini, Ibu Gembala, Pak Entian, dan semua orang yang Tuhan pakai menjadi satu kesatuan dari tengah-tengah jemaat ini menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menahan semua kemampuan-Mu kepada kami, supaya kami jemaat-Mu, umat-Mu, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kami bisa melayani dengan sepenuh hati, sesuai dengan karunia kami masing-masing, sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan cukup pada kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.